Oke guys, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis guys. Gue hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke guys, makasih yang udah pada subscribe. Langsung aja kita tonton videonya. Sekrui. Oke guys, di konten kali ini gue mau ngadain podcast nih tentang anak gunung. Orangnya gokil, lucu dan sedikit ngeselin, tapi banyak bercandanya nih guys. Haha. Orang ini cukup banyak pengalaman lah tentang mendaki gunung guys. Makanya gue undang nih ke podcast gue kali ini, biar lo yang mau mendaki tahu tentang seluk beluk gunung itu gimana. Penasaran kan siapa orangnya? Langsung aja simak videonya. Skuy. Oke guys, balik lagi di Jasli Channel. Jadi sekarang kita berdua karena di tengah-tengah bangku udah kosong, itu artinya kita mau ngadain podcast lagi guys. Gue bakal ngundang teman gue nih. Anak gunung, anak apa lagi? Anak band. Bukan anak mami. Anak gunung, anak band, anak motor. Anak motor nah, guys. Buat orang-orang yang ada di daerah Jakarta Timur sama Jakarta Utara pasti dia bakalan tahu nih. Karena ini orang terkenal. Terkenal dia. Kita aja ngundang sampai bener-bener gimana ini? Jadi ini bocah pernah tersesat di gunung guys. Jadi wah gokil. Langsungnya pantau videonya. Skuy. Jadi guys, ini dia kita panggilkan orangnya. Surahman, Bang Mamen. Anjay. Langsung aja masuk. Halo, duduk di mana ya? Di atas lah, buset. Dulu tamu. Salah. Bang Mamen khusus buat Bang Mamen tau gak? Oh, makasih ya. Oke, yaudah dik, udahan nih dik yuk. Udah. Iya siap. Saya ngaco. Ini dia baru datang kali ya. Datang. Lu jauh-jauh lu. Jadi buat kalian penasaran, ini dia orangnya Bang Mamen. Halo. Gue buka masker kali ya? Iya dong, buka masker aja Bang. Enggak corona kan lu? Enggak lah. Enggak kan? Pokoknya kalau Bang Mamen kenapa-napa tuh orangnya. Oke Bang, coba kenalin nama lu siapa nih? Nama gua. Apaan? Yang nanya mana sih? Buat apa sobat Jasli tuh pengen tahu gitu. Halo sobat Jasli ya? Iya. Oh, halo sobat Jasli, nama gue Rahman. Nama panjang. Oh, nama gue Surahman. Tinggal daerah mana Bang? Tinggal di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Kesibukan sehari-hari apa tuh? Kesibukan sehari-hari Nyopet apa gimana? Astagfirullahaladzim. Ya kali gitu kan Bang. Nyapu. Oh nyapu. Nyapu apa Bang? Enggak. Kesibukan sehari-hari kerja. Oh jadi Bang Mamen sibuk kerja. Kerja juga. Hobi Bang, hobi ngapain nih hobi? Hobi apa ya? Gombalin cewek kali. Ya sih, fuckboy parah lu Bang. Gokil, jangan diikutin yang kayak gini guys. Tapi itu katanya Bang Mamen tuh hobinya tuh ada 3 tuh. Hobinya apa tuh? Anak gunung, anak motor, anak band. Salah. Itu hobi apa sih? Bukan Apa salah? Gue mah anak emak gua. Iya serius ini Bang, kita. Iya. Oke. Tapi bercanda juga sih. Oh, ini mau serius bercanda? Serius sambil bercanda gitu. Ya elah Bang, Mas ya. Anjing. Enggak Bang, jadi lu lebih tekun ke mana nih Bang? Kan lu ada 3 hobi tuh. Itu kenapa sih lu bisa suka motor, naik gunung, sama apa tadi? Sama anak band. Tapi Anak bener gak band. kita sebutin itu? Benar. Bener ya? Sejak kapan tuh suka motor gitu Bang? Suka motor dari Segini. sejak segini. Enggak segini juga enggak lama sih, baru-baru ini kalau motor ya. Kalau naik gunung sekitar tahun 2014 lah. Wih, lumayan 2014. 2014 ya. 2014 2013 dah, sekitar segitu. Berarti udah banyak pengalaman banget nih Bang Mamen. Iya. Cuman kalau ngeband dari 6 SD lah, udah main gonjreng-gonjreng. Pencrung tuh Bang, sering ngamen di jalan apa Enggak gimana? anjir. Oh, ya kali gitu. Tapi itu semua di 3-3-nya itu masih aktif gitu Bang Mamen sampai sekarang. Yang aktif sekarang sih cuma baru ini sih motor sama naik gunung aja. Cuman kalau ngeband sekarang agak sedikit vakum sih. Nah, kalau di motor nih paling jauh tuh kemana Bang Mamen? Paling jauh kemana? Mana ya? Gue juga gak tahu. Touring gitu Bang. Oh, gue paling jauh ke ini. Di Zimbabwe apa Bang? Buset, Mongolia bukan? ke Lampung. Lampung. Ke Lampung ke mana ya? Mahitam. Kalau ada yang nonton Mahitam. ke Pulau Mahitam. Kalau yang nonton di orang Lampung pasti tahu Mahitam di mana tuh.
Gue pernah ke situ soalnya. Berarti tuh motor udah Pulau nyebrangin gitu, Bang. lautan gitu ya? Pulau mana itu? Ya Bang Mamen. Kenapa? Motor udah lewatin lautan. Ini lewatin Lautan. lautan kan? Iya, bener. Keren juga nih, gile. Sekut kan. Mau nggak ambil motor gua? Jangan bang. Jangan lah, berat juga sih. Nggak dibayar juga sponsor di sini bang. Ya, bener. Tapi biasanya Bang Mamen kalau motor-motor gitu berapa orang tuh? Apa Motor? sendirian, apa se-RT gitu kan? Enggak Kalau ada. sekali touring gitu apa gimana tuh? Se-RT enggak, se-RT sih komunitas sih, ada sih komunitas, tergantung sih, kadang 30 motor, Buset. kadang 40 motor sekitar segitulah. Cuman jalannya jauh. Nah buat kayak hobi lu naik gunung nih bang, itu lu ada komunitas apa gimana bang? Komunitas naik gunung ada, Ada. komunitas Napak Slow namanya. Itu per tahun lu bisa nanjak berapa gunung bang? Tergantung sih kalau apa naik gunung ya. Kalau naik gunung kan kerja kan, masing-masing pada kerja kan. Jadi ngatur jadwalnya cuti kapan, libur kapan nih gitu. Nyesuaiin. Jadi kan kalau ke gunung kan nggak bisa sendiri kan. Iya. Harus bisa ya berdua, bertiga harus paling banyak. Kalau sendiri mana mau. Tapi nggak pernah sendiri gitu Bang Mamen naik gunung? Sendiri naik gunung nggak berani. Nggak berani. Alasannya apa tuh bang nggak berani? Nggak berani lah, karena nggak boleh juga sih, harus ada yang mantau. Karena kalau sendiri takut nyasar kali ya? Nggak Nyasar. nggak berani juga sih. Nah itu lu udah berapa ngejelajahin gunung tuh bang? Selama di Indonesia apa gunung mana? Luar negeri apa mana? Everest? Gunung Gunung Ngantang kayaknya. Jangan jangan bego. Gunung Jadi kalau dihitung-hitung nih dari 2014 sampai sekarang udah berapa gunung tuh Bang Mamen? Seinget Bang Mamen. lupa sih. Banyak ya? Kalau Jawa Barat udah hampir semua sih alhamdulillah. Buset. Tapi kan kalau Jawa Tengah baru Sumbing, Sindoro, terus banyak deh, lupa juga. Semeru bang pernah? Semeru belum. Tahun ini sih pengen. Tapi kalau jadi sih insya Allah. Tapi di setiap gunung tuh pasti ada pengalaman-pengalaman ya Bang Mamen ya? Pengalaman ada banget. Masih ada pasti, yang pasti. diinget nggak? Yang paling apa ya? Paling unik gitu, paling atau horor, mistis gitu? Paling biasanya kalau di gunung horor sih. Horor. Banyakan horornya. Lagi di gunung mana tuh bang? Dapat cerita horor ya? Kalau kalau Gunung Lau. Tuh. Wah iya itu Gunung Lawu, setahu gua gunung setan itu bang. Buset, lu tahu bukan deh? gunung setan juga kali. mistis, iya. Jadi ada tahun berapa gitu gua kesana, 8 orang apa berapa sih? Pokoknya nggak boleh ganjil kan katanya. Ininya ngomong-ngomong nggak boleh berarti kayak ganjil. gitu ada hitung-hitungannya juga dong? Iya, berapa orang gitu gue lupa deh, pokoknya ada berapa orang. Iya. Ya. Itu orang lain bang. Lanjut. Ya, lu jadi gimana naik gunung nih bang? Gunung kan ada cerita katanya nggak boleh apa sih ganjil naik gunung kan, katanya nggak boleh ganjil. Nah waktu itu gue genap orang-orangnya kan, udah pada semua hari gagal deh tuh satu orang kan ganjil. Nah kita semua kumpulin tuh kan, ini gimana nih mau lanjut naik gak nih katanya gitu kan. Kalau mau lanjut naik gas gitu kan, tapi kita ganjil gimana ya konsekuensinya nih, kan kita pernah cari tahu kalau kita ganjil tuh nggak boleh kesana kan gitu kan. Kata anak-anak ya udah nggak apa-apa lah, kan kita niat baik gitu kan, mau silaturahmi sama Mbok Iem. Kalau yang pernah mau naik ke Lau ada namanya di atas namanya warung Mbok Iem. Boyem. Nah iya pengen naik ke atas ke Mbok Iem, jadi pengen ketemu Mbok Iem itu. Itu orang yang mau naik ke Gunung Lawu itu orang Jakarta semua gitu bang? Yang gua yang iya kebanyakan Jakarta, cuman ada orang Bogor juga sih, 2 orang. Berarti dari situ naik bis dari Jakarta gitu lu bang? Naik bis ya, naik bus dari sini turun di sana. Di mana sih di Lau? Di Lawu. Nggak tahu gue itu gunung mana itu juga. Itu Terus tadi ngomongin Boyem tadi tuh belum kelar. Nah, Mbok Iem itu dia sesepuh apa gimana Bang Mamen? itu orang tua si Yang dituakan ibu-ibu ya? ya Oh. Mbok Iem. Jadi dia punya warung di atas gunung. Itu dia hidup sendiri apa berkeluarga apa gimana? Dibilang hidup sendiri sih enggak ya, cuman ada keluarganya sih di atas gitu. Oh. Cuman dia terkenal tuh warung tertinggi di Indonesia. warung tertinggi di Warung Indonesia. tertinggi di Indonesia. Tuh tempatnya Mbok Iem. Itu terkenal banget deh di kalangan pendaki, kalau yang pernah naik gunung apa? Lau pasti ketemu Mbok Iem. Nah terus tuh yang tadi tuh lanjutin yang horor-horor tadi. Horor. Heeh. Sebenarnya cerita horor sih serem juga ya. Ya nggak apa-apa bang. Cerita horor karena gue masih sering naik gunung. Udah gitu ditambah seremnya sebelahnya. Oh gua sih. Oh no kamera no serem banget. Anjing ini.
Nah itu cerita horor gimana tuh bang? Kalau dibilang cerita horor panjang banget nih cerita nih, bisa 2 episode deh. Gak apa-apa. 2 episode. Orang kalau aja kali iya apa sih. intinya gitu lah. Enggak, ini lagi ngedaki, lagi turun apa gimana tuh bang? Ini mau naik dulu nih. Mau naik kan udah siap tuh kan. Itu perkiraan gue tuh naik tuh cuma 8 jam ya. Tahu gak sih lo, gue sampai pos 5 itu. Sebenarnya tuh naik gunung kan ada pos-posnya kan. Iya, tahu. Kalau yang sering naik gunung tuh pasti tahu deh pos-posnya. Gue di pos 5 tuh udah jam 8 malam. Jadi gue berangkat nge-trek dari bawah tuh jam 8 pagi. Nah, sekitar sampai pos 5 itu gue 12 jam nge-trek. Itu sampai malam. Itu jalurnya gimana bang? Jalurnya asik sih. Cihuy pokoknya dah kalau kata pendaki mah. Serem tapi bang, emang beneran serem? Apakah cuma kata orang doang? Menurut lu gimana tuh? Bilang serem sih, serem ya, mistis gitu loh. Gunung mistis. Cuman pemandangannya indah. Bagus banget. Karena gue lewat Candi Cetok. Via Candi Cetok. Itu perjalanan jauh banget sih memang. Nah di saat lu udah sampai pos 5 tuh bang, itu mutusin ngecamp apa buat nanjak lagi tuh bang? Emang gue targetnya di pos 5 buat ngecamp. Nanti ngelanjutin lagi nanti pagi gitu. Jadi ngejar matahari terbit kan. Berarti itu dari jam 8 ketemu jam 8 belum sampai puncak. Belum sampai puncak. Itu baru masih di bawah puncak. Di pos 5 itu belum sampai puncak. Kaki tapi aman bang. Kaki nggak aman. Nggak aman pasti itu. Udah pokoknya udah langsung dibuka tenda langsung plek tidur. Nah itu bangun lagi jam berapa tuh bang buat ngelanjutin perjalanan? Gue ngelanjutin lagi sekitar jam 3 pagi. Jam 3 subuh tuh gue bangun. Masak gitu kan. Biasa kalau anak gunung tuh masak pagi-pagi. Iya. Ngejar matahari terbit, naik ke atas lagi. Tinggalin tendanya. Oh tendanya Tinggalin, kan balik lagi ke situ gue. Itu nggak ada yang ngambil apa? Nggak ada yang ngambil. Mungkin kalau lo yang ikut kali deh. Kalau lo yang ikut baru ngambil. Gue juga ngambil ngeliat barang bang, kalau emas, cincin baru gue ambil. Diambil. Kalau beng-beng mah enggak. Enggak. Tapi- Emang nggak disupport sama Bembeng ngomong-ngomong Bembeng. Ini lagi nunggu supportan nih biar naik YouTube-nya. Amin. Makanya kita undang Bang Mamen ya Dik ya, biar langsung. Biar naik gitu ya. Emang gue semewah Bang Mamen itu. tapi pernah nggak naik gunung nggak sampai gunungnya, jadi kayak udah setengah perjalanan udah tuh karena mungkin apa gitu Ada hal-hal kendala sesuatu gitu, iya kendala gitu pernah Naik nggak? gunung nggak sampai gunungnya. Iya. Gimana sih? Naik Nggak gunung sampai nggak sampai Nggak puncaknya, iya gitu. kayak gitu. Kalau nggak sampai puncaknya pernah sih. Dia mau masuk YouTube. Nggak sampai puncak pernah sih, ke Gunung Gede. Pangrango. Gede Pangrango. Iya. Tahu bang, Tahu. Karena deket ya. dekat itu. Deket Jakarta sih di Bogor. Kenapa tuh penyebabnya bang? Nah, gue lewat via Putri. Kalau gunung kan ada via-vianya kan, jadi via Putri, via Cibodas. Nah, gue lewat via Putri. Nah, gue naik gitu kan, kaki kesleo nih, nggak bisa jalan. Itu lu berapa orang tuh bang? Itu 4 orang doang, 4 orang. 4 orang. Nggak lama namanya di tempat camp tuh ada kalau lewat ke apa Surya Kencana. Surya Kencana. Itu kalau bis lewat- anjing. Surya Kencana apa? Surya Kencana, Surken juga itu nama tempat campnya. Oh. Tempat campnya iya. Jadi kita via Putri, nanti nge-campnya di Surya Kencana, Surken anaknya. Itu keren banget di atas. Nah, sampai situ doang. Kan sebenarnya naik lagi mah deket. Naik ke atas cuman sekitar 30 menitan lah. Cuman kaki udah yang sanggup kan. Pada keseleo-seleo kan, nggak tahu kenapa. Akhirnya ya udahlah nggak lanjutin. Itu yang keseleo Bang Mamen doang apa semuanya apa gimana? Hampir semuanya. Kecewa mah pasti tuh bang. Dibilang kecewa, nggak kecewa sih, karena kan tujuan pendaki bukan puncak. Tapi saat di perjalanan. Enggak juga. Enggak juga. Apa dong? Tujuannya ya pulang. Oh, Ya kita kalau berangkat ke pulang mau apa? Ya kan? Tujuannya ya pulang. oh jadi tujuannya pulang. Ya, mencari kebersamaan bukan puncak sebenarnya. Apa lagi, Dik? Apalagi itu Dik, mau nanya apa lagi Mau Dik? nanya apa lagi, Dik? Gua mau pulang nih. Jangan. Oh, jangan pulang. Belum kelar ya? Ini ngundang susah-susah masa Bang Mamen ini balik sih kacau banget. Nah, di Bang Mamen kan tadi kan udah ceritain tentang Gunung Lawu nih ya. Hmm. Terus cerita horor apa lagi tuh selain di Gunung Lawu? Ada lagi nggak? Apa, Dik? Gue dia yang nanya bang. Buset deh. Bisa aja lu. Kacang oplosan. Salah yang nanya ini. Iya, Bang Oh, Mamen. Gimana sih? apa tadi? Gua nggak Iya itu konsentrasi. cerita deh. horor selain di Gunung Lawu di mana lagi kan Bang Mamen kan udah menjelajahi ke gunung banyak tuh. Nggak terlalu banyak juga, mesti biasa aja. Terus di mana lagi tuh? Gue horor, yang Nah, horor. horor, ya. Yang horor apa yang bagus? Yang horor lah bang. Horor tapi
ada bagus ya kayak cewek cantik. Ada sih. Sekarang ada loh naik gunung yang cantik-cantik gitu cewek. Banyak tuh bang. Banyak banget. Berarti bukan cowok-cowoknya, berarti cowok-cowok doang. Cowok-cowok. Iya sekarang hampir cewek-cewek Instagramable apa sih? Instagramable. Oh, itulah pokoknya. Badai-badai itu cewek gunung tuh bang. Bre, iya. Gurih. Padahal nggak pernah mandi lu situ. Buset. Iya lah, berhari-hari lu masa Masa mandi? iya kan ada air Di bang, gunung. main di sana masa ya nggak ada sih, aneh. Nggak bisa mandi, nggak boleh. Ya udah lanjutin yang tadi Apaan tuh. tuh? Gunung horor selain di Gunung Lawu. Oh, gunung horor yang paling horor apa ya di Sumbing kan ya waktu gua nggak salah. Sumbing itu di mana Gunung Sumbing? Sumbing Jawa Tengah nggak salah ya. Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Apa tuh bang pengalaman horor itu? Pengalaman horor gue naik itu berempat banget tuh. Itu gue di gunung tuh cuman gue doang berempat udah. Masa sih bang? Iya. Masa sih? Iya, seriusan berempat Dan doang. sampai sono pun cuma berempat doang. Iya, nggak ada sama sekali. Coba tuh cerita dari perjalanan awal sampai Aduh, sono. gue cerita merinding deket lu. Ujuk buneng. Ngomong gue setannya lu bang. Parah nih dia nih. Nyesel gue ngundang dia kak. Cuma ya nggak apa-apa deh. Ntar banyak viewersnya kan. Iya gimana tuh? Kok bisa berempat doang bang? Berempat doang, ya karena memang gue kalau naik gunung tuh nggak suka banyak-banyak kan kayak 10 orang, 20 orang. Bukannya nggak suka sih, maksudnya ribet. Ya karena kan gue kan punya komunitas jadi gue yang ngatur gitu-gitunya ribet jadinya. Terus apa tadi pengalaman horor Nah. di Sumbing? Pernah di Sumbing jadi gue naik berempat. Naik tuh kan lumayan lama tuh gue naik gunung Sumbing tuh. Berapa jam? Lupa sih, soalnya udah lama banget. Kalau berapa jamnya. Cuman pernah nanjak berempat di atas itu 4 orang doang, udah gue doang berempat. Dari bawah sampai atas itu bang? Iya, berempat Jadi doang emang udah dari nggak bawah ada. gitu nggak dikasih tahu apa gimana gitu bang? Jadi kan biasanya kalau naik gunung kan ke base camp kan. Di data Dulu kan gitu. Kok gue bilang oh ada orang nih banyak nih gitu kan. Kan di bukunya ada tuh kan hari ini, hari besok gitu kan gini gitu kan. Tapi beneran ada di datanya yang nanjak? Datanya ada orang, itu sekitar 10 orang lah, nggak banyak juga sih. 10 orang itu pas gue nanjak tuh sampai atas gue kejar-kejar tuh orang yang 10 orang itu gak ada. Gue naik sampai atas cuman gue doang berempat udah. Oh lu tadinya barengan gitu? Enggak barengan, cuman Jadi di data itu jadi loh, di datanya kan di bukunya nggak itu loh. ngerti emang nih, Bang Emang Mamet. nih gimana sih gue pulang nih. Jadi berempat di atas tuh. Jadi cerita gue naik nih kan. Emang tuh Sumbing keren banget pemandangannya sumpah. Gue aja pengen banget kesana lagi. Karena tuh keren banget pemandangannya bagus. Tapi ingat yang waktu itu gitu tetap gitu masih mau ke sana. Pengen. Cuman waktu itu kan punya cerita jadinya gue naik gunung nih. Waktu itu hujan banget kan, hujan. Wah, deh kalau naik gunung hujan itu paling udah. Kalau udah di tenda udah enak, kalau di trek gitu loh. Udah licin ya kan, kehujanan, dingin ya kan. Bahaya. Bisa kenapa tuh bang penyakit yang kedinginan? Ini apa namanya? Martonim. Apaan sih? Bukan, masuk kulkas. Apa sih masuk kulkas? Hipotermia. Hipotermia. Nah itu penyakit paling bahaya tuh penyakit gunung itu setahu gue. Bukan biri-biri, jadi kayak kedinginan gitu bang. Harus dikasih apa tuh bang yang kayak penghangat anuan tidur, yang buat tidur? Oh, balsam. Kok balsam sih, bocah tolol kali. Termos kan. Apaan sih? Ditaruh gitu ya Bang Mamen. Bukan. Termos. Apaan sih itu? Yang kayak digulung-gulung gitu, ada dah anak gunung punya. Sleeping bag. 100 buat Mang Jaya. Ayo bang. Ganti. Dadah. Masuk YouTube lo bang. Pas balik lagi ya. Nah, terus Bang Mamen di sana tuh sampai berapa hari tuh di Gunung Sumbing? Di Sumbing 3 hari. Nah, ngomongin ke Gunung Sumbing nih. 3 hari. 3 hari tuh Bang Mamen bawa persediaan tuh apa aja? Selama 3 hari di sana gitu. Persediaan pasti ya disiapin semua sih, kayak contohnya kayak peralatan pribadi dulu ya, maksudnya kayak baju, celana gitu loh, baju ganti kan, Tempat masak bawa pasti itu kan, kalau alat-alat kayak nesting, kompor, gas. itu lu semua bang yang bawa? Ya enggak, dipecah-pecah kayak air gitu kan, kayak gue bawa dirigen gitu loh. Isi air kan lumayan berat kan, karena dipecah-pecah gitu loh, sampai naik ke atas. Ya di atas kita barbekyuan gitu, jadi nggak gembel di atas, mewah malah kita barbekyuan gitu loh. Set gue nggak ngebayangin capek banget itu bang, udah bawa keril gede banget, jalurnya terjal kan.
Makanya gue bingung anak-anak sekarang padahal di atas capek lu tapi pada naik-naik aja. Gue bilang udah gitu udah naik nyampah lagi di atas kan. Makanya gue akhir-akhir ini tuh udah berhenti dulu naik gunung gitu. Bukannya berhenti sih, vakum dulu gitu naik gunung, karena gue malu kalau naik gunung suka dibarengin sama yang anak-anak baru terus buang sampah gitu. Pengen cuma kebelah tenar gitu bang. Iya, jadi pengen update Instagram Iya, buat biar update-update gini dulu. rasanya.